Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar kembali tentang paket B. Ini mata pelajaran IPS. Materinya adalah keadaan alam Indonesia. Jadi keadaan alam Indonesia ini sangat banyak ragamnya. Kita akan bahas satu persatu nantinya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kondisi geologi. Jadi Indonesia ini terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, tumbukan dari lempeng-lempeng ini, saat lempeng-lempeng ini bertemu, dia akan menghasilkan sebuah rangkaian pegunungan. Itulah tidak heran kenapa di Indonesia ini sangat banyak gunung dan pegunungan. Gunung di Indonesia ini ada gunung aktif dan ada gunung yang tidak aktif. Gunung aktif ini dia berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia karena gunung aktif ini bisa meletus sewaktu-waktu. Jadi gunung tidak cuma ada di daratan saja, tetapi ada juga yang di dalam lautan. Gunung di daratan saat meletus dia bisa menghasilkan erupsi. Kemudian kalau gunung di bawah laut saat dia meletus itu bisa menghasilkan tsunami. Jadi tidak heran kenapa di Indonesia sering terjadi tsunami, sering terjadi gempa bumi, karena memang Indonesia ini terdiri dari gunung-gunung. Jadi gunung di Indonesia itu banyak, mulai dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara, semuanya itu terdapat gunung. Gunungnya itu ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Selain dampak negatifnya tadi, dengan adanya gunung-gunung ini, Indonesia juga diuntungkan. Untungnya bagi Indonesia adalah tanah di Indonesia ini menjadi subur. Jadi itulah manfaatnya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kemudian kita lanjutkan bentuk muka bumi. Jadi luas wilayah Indonesia ini mencapai 5 juta lebih. 5.180.053 km dengan luas daratan ini hampir 2 juta dan luas lautan ini 3 juta lebih. Jadi intinya di Indonesia ini lebih luas perairan daripada luas daratan. Nah, dengan lebih luasnya lautan inilah kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai negara maritim, negara yang kuat di bidang kelautannya. Nah, kemudian bentuk muka bumi di Indonesia ini dibagi menjadi bentuk dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Coba lihat di sini. Ini adalah gambar dataran rendah dan ini adalah gambar dataran tinggi. Dataran rendah ini dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia sebagai tempat pertanian. Pertanian apa yang cocok di dataran rendah? Contohnya adalah jagung, padi, tebu, dan juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan. Peternakan ayam, peternakan sapi, kambing, dan segala macam. Nah, di dataran rendah ini biasanya kita temui di daerah-daerah kita. Misalnya di daerah Bengkulu. Daerah Bengkulu ini sering kita jumpai pertanian padi, jagung, dan segala macam. Kemudian untuk dataran tinggi ini juga dimanfaatkan oleh manusia untuk pertanian. Tapi pertaniannya beda dengan dataran rendah. Pertanian di dataran tinggi ini adalah biasanya orang pertanian teh, kol, kopi, dan juga pertanian tomat. Nah, di daerah dataran tinggi ini daerah dan cuacanya dingin, jadi cocok juga untuk pertanian. Selain itu, di dataran tinggi dijadikan tempat rekreasi atau tempat wisata. Contohnya di daerah Kepahyang, di sana ada kebun teh. Itu contoh pertanian di dataran tinggi. Kemudian iklim Indonesia. Jadi iklim Indonesia ini adalah iklimnya tropis. Jadi hanya ada 2 musim di daerah Indonesia, yaitu musim hujan dan musim panas. Berbeda dengan orang-orang di luar negeri yang terdapat 4 musim. Musim hujan, musim panas, musim semi, musim gugur. Kemudian
di Indonesia dengan iklim yang tropis ini mengakibatkan Indonesia ini daerahnya subur. Kenapa? Karena curah hujannya yang tinggi dan penyinaran matahari yang selalu ada. Jadi dengan curah hujan yang tinggi, matahari selalu ada, inilah yang membuat Indonesia subur dan dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia untuk melakukan pertanian. Nah, ini adalah contoh musim kemarau dan ini adalah contoh musim hujan. Saat musim kemarau, dia tanah-tanah menjadi gersang. Nah, airnya kekurangan. Kemudian saat musim hujan juga bisa membawa bahaya dan juga bisa membawa, jika hujannya terlalu lama bisa mengakibatkan banjir. Jika hujannya sedang-sedang saja bisa menyuburkan tanaman. Sama juga dengan musim kemarau. Musim kemarau kalau terlalu lama bisa mengakibatkan kekeringan dan juga menyebabkan tumbuhan-tumbuhan mati. Kemudian kita lanjutkan persebaran flora. Flora ini adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi flora di Indonesia ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Apa sih beda keduanya? Coba perhatikan di sini. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Jadi Indonesia Barat ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ini termasuk kelompok Indo-Malayan. Jadi di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali ini memiliki jenis meranti yang sangat banyak. Jadi di sini merantinya banyak, jenis rotannya banyak. Tidak memiliki hutan kayu putih. Jadi tidak ada hutan kayu putih di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian memiliki jenis matoa yang sedikit, jumlah sagu yang sedikit, dan berbagai jenis nangka. Jadi di flora Indo-Malayan ini kelembaban udaranya sangat tinggi, berbeda dengan Indo-Australian. Kalau Indo-Australian meliputi tumbuhannya yang ada di timur, di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, kalau di Indo-Australian ini memiliki merantinya sedikit dan di sana tidak ada jenis rotan, tapi terdapat hutan kayu putih. Nah, berbeda sama di Indo-Malayan tadi, kalau di Indo-Australian ini terdapat banyak jenis sagu dan tumbuhan matoa. Sagu ini merupakan makanan pokok dari orang-orang di wilayah Indonesia Timur seperti di Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jadi berbeda sama yang di daerah Indo-Malayan, Sumatera, Kalimantan, Jawa, mereka ini makanan pokoknya adalah nasi, sedangkan di sini adalah sagu karena di sana banyak tumbuh pohon sagu. Kemudian di daerah Indo-Australian ini kelembaban udaranya yang rendah. Kemudian setelah itu kita belajar tentang persebaran fauna di Indonesia. Jadi fauna ini adalah hewan. Kalau flora, tumbuhan, fauna adalah hewan. Jadi di flora fauna di Indonesia ini dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama adalah fauna bagian barat, disebut asiatis karena memiliki ciri atau tipe seperti fauna Asia. Jadi dia ini memiliki ciri-ciri khusus seperti hewan-hewan yang ada di Asia. Jadi mencakup wilayahnya Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, contohnya adalah gajah, macan, tapir, banteng, badak bercula satu, monyet, orangutan, dan segala macamnya. Jadi ini merupakan hewan-hewan yang memiliki ciri seperti hewan-hewan di Asia. Gajah, ini ada gajah di Asia, di Thailand banyak, di Indonesia juga ada. Macan di Malaysia banyak, di Indonesia juga ada. Sama juga seperti yang lain, monyet, orangutan, dan segala macam, semuanya ada di Asia. Ini merupakan ciri-ciri hewan yang ada yang hidup di daerah Asia. Kemudian fauna bagian timur disebut tipe Australis atau memiliki ciri atau tipe mirip di benua Australia, mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contohnya adalah kanguru. Kanguru ini merupakan hewan yang berasal dari Australia. Kemudian beruang.
ada juga walabi, kaskus, biawak, cendrawasih, kasuari, nuri, udang, dan lain-lain. Nah, untuk burung cendrawasih ini disebut juga burung surga karena bentuk keindahannya yang sangat elok dan hanya ada di Pulau Papua. Tetapi burung cendrawasih sudah hampir punah karena sering diburu sama manusia untuk dijadikan hiasan ataupun dipelihara. Kemudian ada tipe yang ketiga, fauna bagian tengah, disebut fauna endemis, yaitu fauna tipe peralihan yang punya ciri atau tipe berbeda dari fauna asiatis dan fauna australis. Nah, untuk fauna bagian tengah, dia ini tidak mirip fauna asiatis dan juga tidak mirip fauna australis, tapi dia ini fauna endemis, namanya fauna endemik. Kemudian mencakup wilayah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya adalah anoa, ikan duyung, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, banteng, biawak, dan komodo segala macam. Hewan endemis, hewan yang hanya ada di wilayah itu. Endemis ini artinya hanya ada di wilayah tersebut. Kemudian sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat.